Assalamualaikum teman-teman, dan selamat sore menjelang malam teman-teman dan Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Vinanti Putri Tilani. NIM saya 1905720108. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan. Upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individu melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sarana administratif dan kepidanaan dan perdata. Pelestarian fungsi LH. 1. Setiap usaha atau kegiatan yang dilarang melanggar baku mutu dan baku kriteria kerusakan LH. Yang kedua, usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan pentingnya terhadap LH wajib memiliki AMDAL. Yang ketiga, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Yang keempat, setiap penanggung-jawaban usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Persyaratan penataan LH. 1. AMDAL merupakan persyaratan untuk mengolah izin usaha atau kegiatan. Yang kedua, larangan melakukan pembuangan limbah ke media LH tanpa izin. Yang ketiga, melakukan pembuangan limbah dari luar wilayah RI ke media LH RI. Yang keempat, pembuangan limbah ke media LH dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan Menteri. Yang kelima, larangan melakukan impor limbah B3. Pengawasan ada 3 pengawasan. 1. Pejabat pengawasan pusat. B. Bapadal. Menlah MLH. 2. Pejabat pengawasan daerah. Bapedalda. Provinsi Gubernur. Yang ketiga, pejabat pengawasan daerah Bapedalda kabupaten atau kota sampai bupati atau wali kota. Yang ketujuh, sanksi administrasi atau pemaksaan pemerintah. Dan yang ke-8, audit LH atau Men LH. Pengawas dibagi 4 lagi. Oke, yang pertama, pengawas pasal 2. Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas PUU yang berlaku. Dapat diserahkan kepada Pemda KK daerah berwenang menempatkan pejabat pengawasan. Oke, yang saya bilang tadi, Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungan jawab usaha atau kegiatan atas PUU yang berlaku. Itu untuk melakukan pengawasan. Menteri menetapkan pejabat yang berwenang melaksanakan pengawas. Yang ketiga, kelembagaan pasal 23. Alat pengawas dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Kewenangan pasal 24. Ada banyak nih guys. Yang 1, pemantauan. 2, meminta keterangan. 3, membuat catatan. 4, membuat salinan dokumen. 5, memasuki tempat tertentu. 5, mengambil contoh. 6, meriksa peralatan.
7. Meriksa instalasi. 8. Meriksa alat transportasi, meminta keterangan. Dan yang keempat, kewajiban membawa tanda pengenal, memperlihat surat tugas, memperlihat situasi dan kondisi tempat pengawas. Di administrasi ada 5. 1. Sanksi administrasi ditunjukkan kepada perbuat pelanggarannya. 2. Sanksi administrasi yang dimaksud agar perbuatan pelanggaran dihenti. 3. Sanksi administrasi bersifat reparator atau pemulih keadaan semula. Yang keempat, sanksi administrasi dapat langsung menangani masalah pada sumber. Yang 5, dijatuhkan oleh pejabat atau tata usaha negara. Yang keempat tadi dijelaskan mengakhiri perbuatan yang dilarang, kaidah administrasi. Yang kelima, itu dijelaskan bagi warga masyarakat badan usaha yang terkena dapat banding ke pengadilan administrasi, pengadilan TUN, penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan. Yang 1, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai 1. Bentuk dan besar ganti kerugian dan atau 2. Mengenai tindakan tertentu bagi menjamin tidak ada terjadi keterluangnya dampak negatif terhadap LH. Yang kedua, dipakai jasa pihak ketiga, memiliki KW, mengambil KP, KEP, dan tidak memiliki KWE atau mengambil KEP. Dan ketiga, pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayan penyelesaian sengketa LH yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Dijelaskan dari pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayan penyelesaian sengketa LH yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Itu diatur dalam PP nomor 54 tahun 2000 yang peraturan PEL di pusat di daerah. Jelaskan yang tadi yang dipakai jasa pihak ketiga itu pihak yang tidak dapat mempunyai KEW, mengambil KEP. Ada 2, negosiasi, mediasi. Negosiasi penyelesaian sengketa LH dilakukan langsung antara masyarakat dengan perusahaan melalui wakil mereka. Yang kedua, mediasi penyelesaian sengketa LH diselenggarakan lewat jasa mediator. Itu dijelaskan 2 tadi teman-teman. Pihak mempunyai KWE mengambil KEP. Arbitrasi dijelaskan penyelesaian sengketa LH melalui jasa arbitrator. Sanksi pidana ada 4 teman-teman. Ada 4. Berdasarkan asas subsidiaritas ada atau ultimum remedium umum, sanksi pidana sebagai penunjang hukum administrasi. 2. Sanksi pidana digunakan apabila ada 7. Sanksi administrasi tidak efektif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak efektif. 3. Penyelesaian sengketa di pengadilan tidak efektif. 4. Kesalahan pelaku relatif atau besar dan berat. 5. Timbul keresahan di masyarakat. 6. Menimbulkan orang sakit. 7. Menyebabkan orang meninggal. Dan yang ketiga, ada bukti permulaan cukup. Dan yang keempat, pelaku pencemaran dan atau perusakan jelas. Maksudnya. Tidak, tindakan tata tertib. 1.
Perampasan keuntungan yang diperoleh tidak pidana LH yang dengan mengurangi memasuki biaya produksi melalui ilegal. 2. Penutupan perusahaan ada 3. 1. Apabila mediasi tidak jalan atau tidak ada upaya sungguh-sungguh. Yang kedua, meresahkan masyarakat atau sakit. 3. LH rusak dan tercemar berat sehingga sulit dipulihkan kembali. Yang ketiga, penutupan sebagai perusahaan dalam konteks produksi tertentu yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Yang keempat, memperbaiki akibat tidak pidana untuk memulihkan kualitas LH. Yang kelima, mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, kewajiban membangun IPAL yang difungsikan secara optimal. Yang keenam, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, kewajiban menghilangkan saluran simulan. Yang ketujuh, di bawah pengampuan pembangunan IPAL yang memerlukan waktu 3 tahun, maka selama itu perusahaan di bawah penguasaan Kejaksaan Negeri atau Bapeda. Tanggung jawab keberhasilan penegak hukum lingkungan itu ada 5. 1. Pemerintah. 2. Masyarakat. 3. Keluarga. 4. Individu. Dan 5. Dunia usaha. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata, mau itu sengaja ataupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share.